Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pertemuan kali ini, pelajaran kali ini, kita awali dengan doa. Silakan ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan Saudara Vanessa untuk maju ke depan, dan untuk anak-anak yang lain silakan berdiri di bangkunya masing-masing. Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi penghuniku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Oke, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Noval sama Nizam? Ya, Noval kenapa tadi tidak masuknya? Karena nggak tahu, bolos. Ya, Nizamnya sakit. Oh ya. Oke, sudah catat dulu. Oke ya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama hari ini. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, semua. Oh ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang ada 4. Yang pertama yaitu setelah melakukan pengamatan dan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan kualitas air dengan benar. Yang kedua yaitu setelah membaca, siswa dapat memahami tentang dampak siklus air terhadap kehidupan di bumi dan faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Yang ketiga yaitu setelah bermain snowball throwing, siswa dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas air dan dampak siklus air terhadap kehidupan di bumi. Yang keempat yaitu melalui pengamatan dan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks kognisi. Oke, selanjutnya bisa dilihat di layar. Itu ada apa? Ya, gelas. Jadi, Ustazah sudah membawa gelas bening berisi air. Nah, air ini terlihat seperti apa? Jernih, tidak berwarna, lalu tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Kira-kira air ini kalau kalian minum bisa atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh. Nah, semisal ya air ini Ustazah kasih sedikit kotoran sehingga airnya Ustazah aduk-aduk. Apakah air ini masih layak untuk kalian minum? Tidak. Airnya ini sudah berubah sedikit warnanya dan sudah tidak bersih atau jernih lagi. Tetapi air ini kira-kira kalau Ustazah pakai untuk mencuci baju masih bisa atau tidak? Bisa? Tidak. Kira-kira kalau kalian
Cuci baju apakah harus airnya itu harus bersih, harus tidak ada apa-apanya, tidak ada kotorannya, tidak ada pasirnya? Tidak, bukan ya? Jadi air ini masih boleh atau masih bisa digunakan untuk mencuci. Jadi kalau mencuci itu kalau ada kotorannya sedikit, ada pasirnya sedikit, itu tidak apa-apa, asalkan airnya itu jernih atau tidak berwarna yang lain, atau tidak misalnya merah, hijau, itu baru terlihat berbeda. Tetapi semisal airnya ini Ustazah kasihkan deterjen, atau di sini Ustazah punyanya hand sanitizer, Ustazah kasih, ini Ustazah aduk. Apakah air ini masih bisa untuk diminum atau bisa untuk diminum? Gak sama jawabannya, tidak ya. Dan apakah air ini bisa untuk mencuci? Kalau mencuci pakaian, ya masih boleh ya. Kalau mencuci pakaian, hand sanitizer juga kan bagus, untuk tidak apa-apa kan buat pakaian. Tapi kalau untuk mencuci buah, misalnya ini dikasih deterjen, gitu kira-kira bagus atau tidak? Ya kalau mencuci buah, mencuci makanan, air ini tidak layak untuk digunakan. Tetapi misalnya kalau air ini untuk Ustazah siram ke tanaman, bisa atau enggak? Boleh? Enggak boleh, ya benar, karena di sini sudah mengandung zat kimia, benar, mengandung zat kimia. Jadi di sini tidak ada zat kimianya. Jadi kalau nanti dibuang ke tanaman, ke buah, itu berbahaya. Kalau ke tanaman, nanti tanamannya bisa layu atau bisa mati. Jadi seperti itu juga kalau kita buang airnya itu kita buang air yang sudah jernih, air yang layak diminum, misalnya di sungai, tapi kita buang deterjen, cuci baju di sana, itu akan mencemari lingkungan. Itu berdampak juga sama siklus air yang ada di bumi kita. Misalnya nanti sungai, nanti yang kita minum bisa-bisa ada zat kimianya. Jadi kita tidak bisa meminum air sungai itu lagi. Oke, selanjutnya kalian bisa mengisi, yaitu di tema halaman 108. Jadi tadi syaratnya air bisa diminum. Nah, air bisa diminum tadi syaratnya apa? Ya, Abi. Apa? Tidak berbau. Ya, benar, tidak berbau. Terus apa lagi, Karin? Tidak berasa. Ya, benar, tidak berasa. Lalu ada lagi apa, benar? Oh iya, tidak berwarna. Selanjutnya yang nomor 2 tadi ada air yang layak untuk dicuci. Nah, air yang layak dicuci tadi apa? Airnya jernih, airnya tidak memiliki warna lain. Nah, diisi sesuai tadi penjelasannya Ustazah Laili sama diskusinya tadi waktu Ustazah praktekkan, ya simulasikan di depan. Yang ketiga, terus ada apa lagi tadi? Air yang layak untuk dicuci. Nah, air yang layak untuk disiram ke tanaman, yaitu yang paling penting adalah airnya, ya benar, airnya tidak mengandung zat kimia. Benar, airnya tidak mengandung zat kimia. Oke, selanjutnya Ustazah kasih waktu 5 menit untuk menulis jawaban di halaman 108. Oke, sudah nulisnya. Sekarang kalian buka halaman 100. Di situ ada bacaan, yaitu air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, Ustazah kasih waktu 10 menit untuk kalian literasi, untuk kalian membaca. Nanti Ustazah akan melakukan games, ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah bacanya? Belum? Ayo sudah lebih waktunya dari 10 menit. Yuk. Sekarang silakan ditutup bukunya, dimasukkan ke dalam tas atau ditaruh di loker. Oke. Lalu Ustazah akan ngasih tahu aturan dari games yang kali ini. Games hari ini yaitu adalah snowball throwing. Namanya snowball throwing. Itu apa sih Ustazah? Intinya yaitu bolanya kalian lempar nanti ke temennya. Jadi bolanya dilempar ke temennya. Nah, syaratnya bolanya itu dilempar ke teman yang berlawan jenis. Misalnya Azril gak boleh ngelempar di Azim. Azril harus melempar di perempuan, yaitu misalnya di Vanessa, itu baru boleh. Kalau yang di laki-laki nggak boleh, jadi harus dilawan jenis. Nanti Vanessa lemparnya juga ke laki-laki, misalnya ke Nizam, ya ke Nizam itu baru boleh. Kalau Vanessa melempar ke Rani, yang itu nggak boleh. Ya, lalu setelah melempar, yang dilempar nanti itu mendapat soal dari Ustazah Laili, lalu menjawabnya. Jika salah, maka dia berdiri di bangkunya di tempatnya masing-masing, nggak boleh duduk. Sebelum Ustazah persilahkan duduk. Nah, sedangkan yang kalau benar jawabannya Ustazah kasih soal, dilempar benar, itu langsung dia tetap duduk aja, nggak usah berdiri. Lalu dilanjutkan melempar bolanya ke teman yang lain yang berlawanan jenis, seperti nomor 1 kembali lagi. Oke, sudah paham? Paham? Masih ada yang belum paham? Ya, dilemparnya acak aja dilemparnya. Jadi
Misalnya nggak usah ngasih tahu siapa yang dilempar, nggak apa-apa, yang penting lawan jenis. Semisal nggak dapet, maksudnya nggak kena orangnya. Kalau nggak kena orangnya, nanti kasih aja ke yang kira-kira yang kamu tuju itu siapa, yang mendekati. Misalnya tadi ternyata mau ngincer Fahri, tapi ternyata kenanya di deketnya Aswal, nggak apa-apa, yang kena berarti Aswal bukan Fahri karena jauh kan dari Fahrinya. Oke, boleh seperti itu. Oke ya, sudah mulai. Jadi ini adalah bola yang Ustazah lempar ya. Yang pertama yang lempar adalah Ustazah. Jadi yang dapat ini berarti otomatis langsung menjawab soal dari Ustazah lagi. Paham? Ustazah lempar. Oke. Yang dapat siapa? Ayo, itu yang dapat Rania apa Catalea? Ayo. Oke, Catalea. Ustazah kasih pertanyaan. Berapa persen air di laut yang ada di bumi? Berapa? 90%. Benar teman-teman? Nanti dulu, biar jawab yang lainnya. Dilempar bolanya ke temannya yang lain. Catalea tetap berdiri, soalnya salah. Tetap dilempar. Oke, lempar ke jawab siapa? Hardi. Ya Hardi. Jawabannya apa Hardi? Air laut itu berapa persen yang ada di bumi? 97%. Ya benar, 97%. Oke, Hardi silakan duduk, tetap dilempar lagi ke temannya. Oke, dilempar lagi ke Tira. Jawab Tira. Oke, Tira, Ustazah pertanyaannya. Tadi di dalam ada syarat dari air bersih. Ada berapa syarat air bersih? Ada syarat apa aja tadi? Ada berapa macam syaratnya? Jenisnya? 3. Oke, benar. Close ke Tira. Oke, lempar lagi ke temennya. Oke, yang dapat siapa? Nizam. Berikan contoh tadi jenis dari syarat air bersih. Lah, kok syarat apa? Ayo, syarat apa? Oke, Nizam berdiri, lempar ke temannya yang lain. Oke, Tasya jawabannya apa? Syarat air bersih, jenisnya syarat fisik, benar. Oke ya, yang tadi yang masih salah siapa? Silakan duduk. Untuk pertemuan kali ini karena jamnya sudah habis, pertemuan kali ini Ustazah akhiri terlebih dahulu. Tapi sebelumnya Ustazah mau tanya, hari ini kita belajar tentang apa aja? Belajar tentang air, benar. Air apa? Air bersih, ada syaratnya. Tadi air bersih syaratnya apa aja? Ada tidak berbau, tidak berasa, air yang layak untuk diminum. Nah, air yang layak untuk dicuci. Oke, persentasi air yang ada di bumi itu berapa? Yang layak, yang air segar 3%. Benar. Jadi kesimpulan pada kali ini yaitu kita belajar tentang air. Yaitu ada 3 syarat. Yang pertama syarat fisika, yang kedua syarat kimia, yang ketiga syarat biologi. Yang pertama syarat fisika yaitu air tidak berasa. Yang kedua air tidak berbau. Yang ketiga air tidak berwarna. Yang keempat air tidak memiliki endapan. Yang syarat kimia yaitu memiliki tingkat keasaman, pH-nya itu 6,5 sampai 9,2 ya kan tadi. Terus airnya itu tidak mengandung bahan-bahan kimia yang beracun. Lalu yang ketiga yaitu syarat biologi, tidak mengandung bakteri yang bisa membuat penyakit. Tadi penyakitnya apa aja? Benar, kolera, ada tipes, dan lain-lain. Nah, nanti kalau kita itu tetap membuangnya salah, misalnya air yang jernih, air sungai yang layak diminum itu kita kasih deterjen atau bahan-bahan kimia, itu nanti airnya akan berpengaruh sama siklus air. Jadi misalnya sungainya itu gara-gara sampah, jadi ada baunya, tidak layak untuk diminum. Terus tanahnya nanti tercemar, limbahnya, tanahnya tidak bisa subur. Terus kalau tanaman yang paling sering tanaman sama buang air yang ada deterjennya, air yang ada desinfektannya, itu nanti tumbuhannya langsung mati, layu, tidak bisa dimakan lagi. Oke ya, Ustazah akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.